Jadi gue baru aja nemu dan baca manga psikologika lagi. Manga ini tentang guru yang balas dendam ke murid-muridnya karena mereka udah ngancurin kehidupannya. Dan karena manga ini ceritanya juga lumayan dark, jadi kalau kalian yang ngerasa belum cukup umur dan mental kalian gak kuat, jangan lanjut nonton video ini. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi MC kita yaitu seorang guru wanita yang bernama Sakurai, atau murid-murid manggilnya Sakurai Sensei. Baru aja selesai ngajar dan saatnya waktu jam makan siang. Dan karena Sakurai Sensei ini disukain sama kebanyakan murid-muridnya, dia diajak buat makan siang bareng. Dan di percakapan ini bu guru sempat ngejelasin kalau dia itu punya alergi sama gandum. Ingat ya, dia alergi sama gandum. Nah, tapi walaupun dia disukain sama kebanyakan murid-murid di sekolahan, tetap aja ada beberapa murid yang gak suka sama bu guru ini. Salah satunya yaitu cewek yang bernama Yumeka. Dan pas Yumeka lagi ngedumel tentang Sakurai Sensei, ada cowok yang bernama Kurokawa nyamperin si Yumeka. Terus ngajak si Yumeka buat ngelepas rasa kesalnya dengan cara ngebully salah satu murid di kelasnya yang bernama Izuka. Dan pas mereka lagi ngebully Izuka, bu guru datang buat ngehentiin pembulian ini. Terus bu guru nanya ke yang ngebully, apakah kamu pernah mikirin apa yang dirasain sama korban? Si Kurokawa ngejawab, enggak, saya nggak tertarik mikirin kayak gitu dan gak tertarik juga sama korban. Dengan muka kagetnya bu guru bilang kalau ini tindak kriminal. Si Kurokawa jawab lagi, tapi kan kami masih di bawah umur dan hukum kayak gitu nggak berlaku sama kami yang masih di bawah umur. Terus dia bilang juga kalau hukum ini bagus buat kita dan mereka para sampah pada mati aja sekalian. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, pas si Kurokawa bilang kayak gitu, bu guru udah gak tahan, akhirnya ngegampar si Kurokawa. Dan setelah itu ada guru lainnya yang datang. Terus si Yumeka udah siap-siap mau laporin Sakurai Sensei ngegampar si Kurokawa. Tapi ini malah dihentiin sama si Kurokawa. Terus ngebisikin bu guru kalau dia itu gak bakal ngelaporin ke siapa-siapa. Di keesokan harinya pas bu guru masuk ke kelas, di papan tulisnya ditempelin poster zap gitu yang ada tulisan guru cabul. Terus pas bu guru mau nulis sesuatu, kelihatan kalau dia itu kayak mual gitu. Tapi bukannya kelihatan takut, dia malah ngejelasin kalau tulisan guru di poster salah. Dan ini ngebuat Yumeka yang nulis poster itu jadi malu sendiri. Terus kelas selesai, Sakurai Sensei akhirnya nanya ke guru lain tentang Kurokawa. Terus mereka jawab kalau Kurokawa itu anak pintar dan selalu ada di ranking atas di sekolahnya. Tapi di sisi lain dia juga suka mandang rendah para guru. Selain itu dijelasin juga kalau dia itu anak dari politikus dan keluarga dia nyumbang banyak uang ke sekolahan, yang ngebuat dia dikenal sebagai level atas masyarakat gitulah. Nah, pas dijelasin kayak gitu, Sakurai Sensei ngerasa mual lagi. Terus dia langsung ke toilet. Yang ternyata Sakurai Sensei lagi hamil anak pertamanya. Dan pas pulang ke rumahnya, dia sama suaminya senang banget sama kabar ini. Beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, bu guru heran kenapa gengnya si Kurokawa gak banyak tingkah. Terus tiba-tiba si Izuka manggil bu guru dan ngasih kue yang dia bilang dibikin sama anak kelas. Dan kuenya terbuat dari tepung beras. Jadi bu guru yang punya alergi sama gandum bisa makan kuenya. Bu guru yang curiga akhirnya nanya ke guru lainnya dan katanya emang iya dibikin dari tepung beras. Setelah itu bu guru yang udah ngerasa aman akhirnya makan kuenya. Jadi emang benar awalnya kue ini dibikin dari tepung beras dan murid-murid juga emang mau ngasih ke Sakurai Sensei. Tapi ternyata kuenya udah dicampur gandum sama gengnya si Kurokawa, dan si Izuka sendiri pun gak tahu kalau kuenya itu udah dicampur sama gandum. Jadi selain mereka tahu kalau bu guru itu alergi sama gandum, mereka juga tahu kalau bu guru lagi hamil dan akan ngendarain mobil sendiri. Jadi bisa dibilang kalau mereka udah ngerencanain semua ini biar bu guru kecelakaan. Dan bener aja pas Sakurai Sensei lagi nyetir, efek alerginya langsung kerasa sama badannya, yang akhirnya Sakurai Sensei kecelakaan parah. Pas di rumah sakit, dokter bilang ke suaminya kalau Sakurai Sensei masih selamat, tapi anaknya nggak bisa diselamatin. Dan gak lama dari itu, si Kurokawa nyamperin bu guru di rumah sakit. Terus bilang mulai saat ini bu guru harus ngertiin perasaan orang lain, jadi sekarang kita impas. Nah, ini mungkin maksudnya si Kurokawa karena bu guru udah ngegampar dia. 6 bulan berlalu setelah kejadian itu dan sekarang murid-murid masuk semester baru. Sakurai Sensei yang udah sembuh balik lagi ke sekolahan buat ngajar. Dan ini gak diduga sama Kurokawa dan gengnya sama sekali. Tatapan bu guru juga berubah drastis, kayak dia udah siap buat balas dendam ke murid-muridnya tersebut. Masih di hari yang sama, Sakurai Sensei dipanggil sama Kurokawa. Terus si Kurokawa ngucapin selamat ke Sakurai Sensei karena udah bisa bertahan dari kecelakaan dan bisa balik ngajar lagi. Si Kurokawa juga bilang kalau suaminya Sakurai Sensei pasti megang peranan penting atas kesembuhan dari Sakurai Sensei sampai mau balik ngajar lagi. Tapi bu guru langsung bilang kalau dia udah cerai sama suaminya. Ini diperjelas karena faktanya Sakurai Sensei emang pakai nama aslinya buat keperluan pekerjaan dan bukan pakai nama suaminya. Jadi dia masih pakai nama Sakurai dan sampai sekarang belum diketahui nama lengkap Sakurai Sensei. Jadi kayaknya Sakurai itu nama keluarganya
lainnya. Habis itu bu guru yang lihat Izuka kayak panik gitu dan nanya langsung ke Izuka, apakah kamu ngerasa bersalah bu guru kecelakaan? Terus ini langsung dipotong sama temannya Kurokawa yang bernama Mashima Jin. Dia bilang kalau Izuka nggak ada hubungannya sama kecelakaan Sakurai Sensei. Terus dia juga bilang lagian walau anaknya bu guru mati tapi cuma fetus yang bahkan mukanya aja belum kelihatan. Dia juga bilang gimana kalau dia aja yang nanam bibit di Sakurai Sensei biar nanti jadi anak. Bu guru yang gak kelihatan senang langsung ngeliatin si Mashima dengan tatapan seramnya. Setelah itu bu guru nyaranin sebelum mereka ulang tahun mending ngaku dan nyerahin diri aja. Karena pas mereka ulang tahun mereka akan berumur 18 tahun yang otomatis mereka bukan anak di bawah umur lagi. Jadi di sini Sakurai Sensei ngingetin mereka kalau mereka itu bakal dapat hukuman selayaknya orang dewasa karena tindak kriminal yang mereka lakukan. Terus Yumeka nanya ke bu guru, apakah bu guru tahu kapan Yumeka ulang tahun? Dijawab sama bu guru ulang tahun Yumeka itu minggu depan yaitu tanggal 15 April. Si Yumeka yang sosokan seneng karena bu guru inget ulang tahunnya, bilang gak ada yang perlu ngaku dan nyerahin diri karena Yumeka gak ngelakuin apa-apa. Sakurai Sensei yang diam sejenak akhirnya manggil si Yumeka, terus dia bilang ibu akan nungguin hari ulang tahun kamu. Setelah pulang sekolah pas hari udah malam, si Yumeka streaming di rumahnya. Ya ternyata si Yumeka ini seorang streamer dan diketahui mimpi dia pengen jadi idol. Nah pas lagi streaming dia dapat email dari entertainment agency gitu dan dia diajak buat masuk ke agensinya. Terus pas di sekolah si Yumeka bilang ke teman-temannya kalau dia diajak buat masuk ke agensi sambil nunjukin kartu nama dari salah satu orang yang kerja di agensi tersebut. Dan kebetulan Sakurai Sensei ngeliat dan ngecek kartunya. Terus dia bilang kalau sekolah ngelarang muridnya masuk ke dunia hiburan dengan alasan murid-murid harus fokus akademis dulu. Dan udah pasti si Yumeka gak seneng dan bilang kalau Sakurai Sensei mau ngancurin mimpi si Yumeka. Dan tepat di tanggal 15 April pas Yumeka ulang tahun, yang berarti dia udah umur 18 tahun, si Yumeka ngasih surat ke sekolahan buat berhenti sekolah. Dan karena Sakurai Sensei wali kelas dari Yumeka, kepala sekolah manggil Sakurai Sensei dan minta saran apakah harus disetujuin atau enggak si Yumeka keluar dari sekolah. Dan Sakurai Sensei bilang kalau Yumeka udah berumur 18 tahun dan berhak ngambil keputusan dan jalannya sendiri. Nah pas bu guru masuk ke kelas, Yumeka bertingkah lagi. Dia nulis di papan tulis kalau dia nggak bakal nyerahin diri, dan bu guru cuman senyum dan bilang kalau dia itu mengerti dengan jelas. Di salah satu kafe Yumeka yang udah berhenti sekolah ketemu sama orang dari agensi yang bernama Fujiwara. Di sini Yumeka dikasih lihat kontraknya dan disuruh tanda tangan. Setelah itu dia langsung dikasih uang 1 juta yen. Kata Fujiwara uang ini buat bayaran nanti. Jadi nanti Yumeka disuruh datang ke studio buat rekam video dia nyanyi. Nah setelah itu Yumeka pulang ke rumah dan pas di rumah dia dimarahin sama orang tuanya karena dia berhenti sekolah tanpa minta izin dulu. Terus Yumeka disuruh minta maaf ke gurunya dan ngebatalin berhenti sekolah. Tapi pastinya Yumeka nolak dan malah ngelantur sendiri. Dia bilang kalau dia itu benci sama Sakurai Sensei dan dia bilang juga kalau anaknya mati karena itu hukuman buat Sakurai Sensei. Terus habis itu Yumeka langsung keluar rumah lagi malam-malam. Walau ayahnya ngelarang tapi Yumeka tetap keluar dan bilang dia itu udah dewasa dan berhak keluar jam berapa aja. Akhirnya Yumeka pergi ke klub dan ketemu sama cowok yang gak dikenal, terus ngebayarin cowok beli minuman. Besoknya dia juga belanja barang merek mahal karena sekarang dia udah punya uang. Dan pas hari syutingnya Yumeka langsung ke studio buat ketemu lagi sama Fujiwara dan rekam video nyanyinya. Dengan imajinasi tingginya dengan gambaran jadi idol, akhirnya dia masuk ke ruangan dan ngeliat om-om pada setengah telanjang yang bikin Yumeka kaget. Dan ternyata agensi yang dia join yaitu perusahaan film dewasa atau ZAP gitu. Yumeka langsung nolak karena dia ngerasa kena scam. Jadi emang benar perusahaan idol itu ada yang namanya Star Production sama kayak perusahaan ZAP ini. Jadi Yumeka ngerasa dia ditipu. Tapi Fujiwara langsung nyangkal kalau dia nipu Yumeka karena perusahaan dia pakai huruf katakana. Jadi walaupun namanya sama tapi secara penulisan beda. Terus Fujiwara juga bilang kalau di kontraknya udah dikasih tahu dan dijelasin kalau perusahaan dia itu perusahaan JAP. Dan ditulis juga kalau Yumeka bakal syuting film dewasa. Tapi idiotnya Yumeka nggak tahu sama sekali karena dia nggak baca kontraknya. Dan si Fujiwara juga masih ngasih kesempatan ke Yumeka kalau dia nggak mau syuting dan mau cancel kontraknya nggak apa-apa. Tapi dia harus balikin uang 1 juta yennya. Nah tapi karena uangnya udah kepake sebagian buat belanja barang mahal dan bayarin orang gak dikenal di klub, Yumeka akhirnya gak bisa balikin uangnya. Dan si Fujiwara juga bilang kalau Yumeka nggak bisa balikin mau nggak mau dia harus syuting. Terus dia juga bilang kalau kontrak ini kesepakatan antara orang dewasa dan nggak bisa dibatalin semudah saat Yumeka masih di bawah umur. Dengan muka ketakutannya Yumeka disuruh ganti baju idol yang selalu jadi impian dia. Terus pas Yumeka ditarik buat ganti baju dan di dalam hatinya dia nggak mau dan minta tolong, Sakurai Sensei masuk ke ruangan tersebut. Sakurai Sensei bilang ke Yumeka, apakah kamu ngerti sekarang rasanya jadi orang dewasa? Banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan. Terus Yumeka nangis dan ngaku kalau dia bodoh. Dan dia juga bilang kalau dia mau ngebatalin berhenti sekolah.
Tapi Sakurai Sensei langsung ngejawab kalau Yumeka nggak bisa ngebatalin karena udah di-approve sama sekolah. Terus Sakurai Sensei juga nambahin kalau dia cuman mau datang buat ngeliat pekerjaan pertama dari mantan muridnya. Setelah itu Sakurai Sensei disambut sama Fujiwara yang ternyata Sakurai Sensei udah ketemu sama Fujiwara beberapa hari sebelumnya. Jadi pas Sakurai Sensei ngelihat kartu agensi yang dibawa si Yumeka, dia udah curiga dan langsung ngecek perusahaan dan latar belakang si Fujiwara. Akhirnya dia tahu pekerjaan si Fujiwara yaitu ngeproduksi film dewasa. Pas mereka ketemu, Sakurai Sensei bilang kalau dia itu guru dari Yumeka. Terus Fujiwara awalnya ketakutan dan bilang gak bakal ngontak si Yumeka lagi. Tapi Sakurai Sensei malah nanya apakah Yumeka cocok jadi artis dub. Terus Sakurai Sensei juga bilang jangan sentuh dia sampai dia berumur 18 tahun. Nanti setelah dia umur 18 tahun kita pastiin syutingnya berjalan dengan lancar. Nah si Yumeka kaget dengar cerita itu dan gak nyangka bu guru ngebiarin dia jadi artis dub. Akhirnya marah dan bilang kalau mau Sensei aja yang jadi artis dub. Sakurai Sensei langsung buka bajunya dan ngeliatin bekas luka setelah kecelakaan. Terus dia juga bilang kalau dia udah tua. Selain itu mana ada orang yang tertarik sama badan bekas luka kayak gini katanya. Terus Yumeka langsung ke flashback sama hal yang dia lakukan yang ngebuat Sakurai Sensei kecelakaan. Tapi si Yumeka malah bilang kalau dia itu gak salah apa-apa. Semua itu cuma kesalahan kecil yang dia lakukan pas dia masih di bawah umur. Setelah itu Yumeka langsung dipaksa buat ganti baju dan bekerja. Terus Yumeka langsung teriak minta tolong ke Sakurai Sensei dan dia bakal nyerahin diri. Tapi Sakurai Sensei cuma ngejawab kalau ulang tahunnya udah lewat dan semuanya udah telat. Dan akhirnya Yumeka melaksanakan tugasnya yaitu syuting video debutnya sebagai idol dub. Ya jadi itulah cerita dari manga yang berjudul Sensei Boku Tachi wa Koroshite Imasen. Jadi manga ini bisa dibilang manga baru yang terjemahannya baru ada 4 chapter pas video ini dibikin. Terus yang bahasa Jepangnya baru sampai 15 chapter. Nah jadi nanti pas chapternya udah banyak gue bakal bikin part 2 nya. Oke sampai sini aja videonya, makasih yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.